Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya dengan Putri Kusuma Ramadhani. Halo guys, kali ini kita akan belajar bahasa Inggris. Mau tahu pelajaran apa yang mau dibahas? Yuk, simak. Oke, di sini kita akan belajar tentang passive voice. Sebenarnya apa sih passive voice? Jadi passive voice itu in a passive voice, the subject and object flip-flop. The subject becomes the passive recipient of the action. Atau dalam kalimat pasif, subjek dan objek bertukar. Subjek menjadi penerima dan pasif dari tindakan. Nah, bisa kita lihat dari contoh kalimat yang pertama, the tray of food was dropped by waiter. Atau bagi makanan dijatuhkan oleh pelayan. Nah, dalam kasus ini menjatuhkan adalah subjek dan itu adalah sedang dilakukan oleh pelayan. Jika pada kalimat pasif menjadi in the case the dropping is the subject and it is being acted upon by waiter. Oke, kita mulai dari penyusunan kalimat pada passive voice. Yang pertama atau rumusnya yaitu subject plus to be plus verb 3 and pronoun. Atau contohnya bisa kita lihat yaitu she buy a book. Dia membeli sebuah buku. Jika pada kalimat pasif menjadi a book is bought by her. Sebuah buku dibeli olehnya. Nah, ini untuk to be-nya bisa tergantung sesuai passive sentence atau bisa disebut dengan simple present tense, future tense, past tense, or continuous tense. Nah, untuk susunan kalimatnya di sini sudah jelas yaitu buy atau membeli dari verb 1 diubah menjadi verb 3 yaitu bought. Nah, setelah verb 3 itu biasanya disertai dengan kata benda, yaitu kata bendanya dari subjeknya. Nah, itu bisa diikuti dengan kata buy. Dan her itu adalah kata ganti dari she. Yang pertama yaitu simple present tense atau kegiatan yang biasa dilakukan atau setiap harinya itu dilakukan. Jika pada kalimat simple present tense, rumusnya jika kalimat aktif yaitu subject plus verb 1 plus object. Jika pada kalimat pasif, subject plus to be-nya bisa is, am, atau are plus verb 3. Pada contoh kalimat di atas yaitu yang pertama kalimat aktif yaitu Nadia buys milk atau Nadia membeli susu. Jika pada kalimat pasifnya yaitu milk is bought by him. Nah, pada kalimat di atas kata kerjanya adalah berbeda. Jika pada kalimat aktif verb 1 dan jika pada kalimat pasif verb 3. Nah, kita lanjut ke simple past tense. Sebenarnya apa sih simple past tense itu? Yaitu kegiatan yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi atau terjadi di masa lampau. Nah, untuk rumusnya dari past tense adalah jika pada kalimat aktif subject plus verb 2 plus object. Jika pada kalimat positif diubah menjadi kalimat positif yaitu subject plus to be-nya bisa was atau were plus verb 3. Ini ada contoh kalimat yaitu jika pada kalimat aktif Loli ate noodle atau Loli makan mie. Jika pada kalimat pasif noodle was eaten by her. Bisa kita lihat perbedaan antara kalimat aktif dan pasif yaitu terletak pada kata kerjanya. Jika kalimat aktif yaitu verb 2 atau ate. Kata makan pada bahasa Inggris
yaitu jika verb 1 eat, verb 2 ate, verb 3 eaten. Perbedaan antara to be, was, atau were itu terletak pada jika was subjeknya 1, jika were itu lebih dari 1 atau jamak. Oke, kita lanjut ke simple continuous tense. Simple continuous tense adalah kegiatan yang sedang dilakukan. Untuk rumus dalam membuat kalimat simple continuous tense adalah jika kalimat aktif yaitu subject plus to be atau bisa is, atau are plus verb ing plus object. Jika pada kalimat pasif yaitu subject plus to be-nya is atau atau are plus being plus verb 3. Contoh kalimatnya yaitu ini menggunakan subjek jamak. Adi and Budi are eating meatball atau Adi dan Budi makan bakso. Pada kalimat pasif yaitu meatball is being eaten by them. Simple future tense atau kegiatan yang akan terjadi atau kegiatan yang akan terjadi pada masa depan atau yang sudah kegiatan yang direncanakan. Susunan kalimatnya pada kalimat aktif yaitu subject plus will plus verb 1 plus object. Jika pada kalimat pasif menjadi subject plus will plus be plus verb 3. Contoh kalimatnya pada kalimat aktif my mother will cook the fried chicken for me atau ibuku akan memasak ayam goreng untukku. Jika diubah menjadi kalimat pasif, the chicken will be cooked for me by mother. Oke, yang akan kita pelajari yang terakhir yaitu simple perfect tense. Simple perfect tense adalah kegiatan yang sudah terjadi dan masih dilakukan. Untuk susunan kalimatnya sendiri, jika pada kalimat aktif, subject plus has atau have plus verb 3 plus object. Jika pada kalimat pasif menjadi subject plus has atau have plus been plus verb 3. Has digunakan untuk subjek tunggal dan have digunakan untuk subjek jamak. Ini dia contoh kalimat pada simple perfect tense, yaitu she has bought a motorcycle. Dia membeli sebuah motor. Jika diubah menjadi kalimat pasif, menjadi a motorcycle has been bought by her. Nah, itu tadi adalah cara pembuatan kalimat passive voice sesuai dengan urutan waktu atau sesuai dengan jenis-jenisnya, seperti simple present tense, simple continuous tense, simple perfect tense, simple future tense, sampai dengan simple past tense. Slide kali ini adalah membahas tentang adverb time yang biasa digunakan pada kalimat tersebut. Jika pada kalimat simple present tense, biasanya ditandai dengan kata today, every morning, every night, every week. Dan untuk simple past tense, biasanya karena masa lampau, jadinya yesterday, last week, 2 years ago. Dan jika pada kalimat simple continuous tense, biasanya ada kata no. Dan yang terakhir yaitu simple future tense, masa depan, biasanya ditandai dengan kalimat tomorrow or next week. Oke, materi kita sudah selesai. Semoga materinya bisa dipahami dan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for joining today class. See you next time for lesson video selanjutnya.